Oke. Ciralu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang atau selamat menonton di acara bincang-bincang tentang kewirausahaan. Sebelum itu perkenalkan kita dari LSO Kewirausahaan, tepatnya dari PMII Rayon Perjuangan Ibnu Aqil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentunya kita akan perkenalan dulu ya sebelumnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Siap. Bukan tak kenal maka tak sayang. Sekarang itu tak kenal maka tak taruh. Siap. Ayo dimulai dari Bang Juna. Oke, mulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Arjuna Mulyanang Budi. Saya biasa dipanggil Kak Juna. Dan ini sebelah saya. Dan saya Fikri Aida Fatul Maula, biasa dipanggil Aida. Dan selanjutnya ada siapa Kak? Nama saya Raika Afgar, bisa dipanggil Afgar. Begitu. Oke. Sebelum itu gimana nih kabar pada malam hari ini para teman-teman sekalian? Kalau aku sendiri sih, ini aku habis sakit ya, jadi suaranya agak bindeng-bindeng gitu sih. Kan soalnya sekarang musim sakit, jadi banyak banget tuh teman-temanku yang pada sakit. Kalau Kak Afgar? Oke, kalau saya sendiri alhamdulillah sehat. Ya kemarin 2 hari 3 hari yang lalu agak sedikit sakit. Oh. Iya, juga kecapean juga. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang capek cari cuan ya mungkin. Iya. Siap. Iya, Kalau Bang Juna sendiri gimana nih kabarnya? Kalau aku sendiri kemarin tuh sempat sakit 3-5 harian karena setelah melakukan kegiatan acara jurusan itu langsung badan kayak capek-capek semua gitu. Gak ada yang itu, kayak kurang diingetin makan ayang. Oh, emang punya ayang? Ya makanya itu, ada langsung sakit. Siap. Kurang support system ya kurang. berarti. Oke, besok cari ayang ya Bang. Ayang Bang, siap. Jadi ini nih, kan ini tentang LSO kewirausahaan nih Kak. Apa sih usaha itu atau wirausaha? Dari siapa nih? Dari ini sama saya. Dari Aida. Mungkin dari saya dulu. Mas. Oke, kalau menurut saya nih, usaha atau wirausaha atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau seindividu itu melakukan yang berhubungan dengan uang nih Kak. Karena yang namanya usaha itu kan pasti ada yang namanya kalau nggak uang ya waktu. Berarti kita antara dua itu. Kalau menurutku seperti itu. Gimana nih kalau menurut Kak Haji? Kak Afgar mungkin? Oke, kalau ini menurut saya ya kan ya. Kalau menurut saya sendiri itu hampir sama sih seperti Kak Juna yang bicara tadi. Wirausaha itu bagaimana kita berusaha untuk mencari ya pertama mungkin uang. Tapi wirausaha itu nggak selalu uang. Bisa jadi pengalaman, itu juga bisa jadi sebuah pembelajaran. Iya. Dan juga mungkin kan wirausaha kan nggak cuman ya kita usaha dan lain-lain, tapi kita punya relasi dan lain-lain. Nah, itu yang penting di sini. Ini itu manfaatnya. Gimana kalau Kak Aida nih? Oh ya, jadi kalau dari aku sendiri mungkin juga nggak jauh beda ya dari pengertian dari Kak Juna dan juga Kak Afgar. Ya lagi-lagi sebuah apa ya usaha kita, aku sendiri ya kalau soal materi kayak disuruh jelasin gini aku nggak seberapa bisa jelasin ya. Tapi kalau mungkin kalau prakteknya nih, Oh ya, iya benar. gitu. Itu yang benar prakteknya. Mungkin kalau masalah penjelasan ya pasti pengertian wirausaha ya pasti itu aja ya. Oh iya, yang udah juga kita berdua Iya, jelasin udah ya. dijelasin tadi. Oke. Terus nih Kak, kan apalagi kan di zaman sekarang kan udah banyak nih bisnis atau apa itu namanya, orang-orang anak atau khususnya anak muda itu yang udah bisa membuat usaha sendiri nih Kak. Apalagi yang di sebelah kiri saya ini ada salah satu pemilik usaha kopi-kopian di daerah mana Kak? Di daerah
kayu tangan. Kayu tangan. Oh iya, di dekatnya kayu tangan. Tadi saya udah mampir ke sana. Oke. Menarik sekali bukan ya? Terus salah satu milik kopi-kopian yang bernama bisa dikenali mungkin? Oke, House John Coffee. Oh, Hasdan Coffee. Nah, itu. Terus salah satu kopi-kopian. Nah, pasti para teman-teman atau para penonton ini bingung nih, gimana sih cara untuk membuat usaha atau apa yang dibutuhkan untuk berwirausaha itu sendiri? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya gini, saya waktu di sebelum membuat coffee shop ini, misalnya kedai kopi lah, itu awalnya iseng-iseng dalam arti ya sama bapak juga. Jadi ceritanya gini, Pak, ayo iseng-iseng buat kopi yuk, gitu. Coffee shop, oke, dengan modal 100.000 kita cuma beli kopi Dampit 1 kilo. 1 kilo. Iya. Oke. Ya cuman istilahnya kita waktu itu menunya cuman ini aja sih. Kopi hitam, kopi Kopi itu Dampit. ya tubruk, Kopi ada tubruk. Saya mampir bukan anak muda, biasanya anak bapak-bapak. Bapak. Iya, kayak gitu. Jadi awalnya itu emang dari iseng-iseng, keberanian iseng-iseng. Iya, iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Beneran deh. Wah. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng. Iseng-iseng yang berhadiah dan juga bisa bermanfaat gitu ya. Bisa bermanfaat juga. Yang sekarang sudah punya benar-benar punya coffee shop yang Udah termasuk besar. iya dan ramai juga. Ramai ini. juga. Apalagi kalau malam nih Kak Zuna ya. Kayaknya ini ramai banget ini di pilihannya ke Afgan ini. Siap. Kalau menurut Kak Aida nih, apa awal untuk membuat usaha itu kita harus apa sih Kak sebagai kita, apalagi kita anak muda nih? Kalau aku sendiri ya, aku pribadi harus berani memulai. Berani memulai. Artinya apa? Kalau kamu nggak memulai, nggak mencoba, kamu nggak akan tahu, kamu nggak akan pernah merasakan, kamu nggak akan pernah bisa merasakan di dunia wirausaha tersebut. Kan pasti kan yang udah jelas nih Kak, pasti kan butuh uang, butuh tempat. Tapi kan kalau bener yang dikatakan Kak Aida tadi, kita harus berani memulai. Karena percuma kalau kita udah punya uang, punya tempat, tapi kan nggak bisa kalau kita nggak mau memulai ya sama aja. sama gitu aja. Kan. Samanya bohong, punya modal tapi nggak di istilahnya nggak dikelola dengan baik dan nggak ada planning yang bagus buat usaha dan lain-lain. Benar. Terus nih Kak, kalau kan udah jelas nih, lah kan kita kan sebagai anak muda yang sukanya nongkrong, apalagi di sini kan di Malang ini kan banyak tempat-tempat wisata. Dan kalau sekarang ini mungkin lagi musimnya ini buka kopi-kopian seperti Husjon ini tadi. Nah, mungkin tantangan apa sih Kak yang udah terlewatin, kan udah berapa lama Husjon ini? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Iya. Lumayan sih. Tapi sudah keren ya. Udah keren. Nah, itu tantangan apa yang udah terlewatkan selama 1 tahun? Oke, jadi tantangannya ini sebenarnya banyak. Ya, yang pertama kita buka waktu di zaman pandemi. Zaman pandemi ibaratnya kayak kita buka suatu usaha yang dimana itu nggak langsung orang itu banyak tahu. Pertama itu. Nah, terus juga tersendat oleh yang namanya PPKM waktu itu. Jadi PPKM ini istilahnya bikin apa ya? Orang-orang kan di rumah, nggak ada yang nongkrong, nggak ada yang ngopi dan lain-lain. Nah, itu yang bikin apa ya? Tantangan tersendiri bagi saya. Hambatan gitu ya. Oke. Kalau menurut saya bukan hambatan, tapi tantangan. Kenapa tantangan? Karena kita bagaimana cara kita untuk Survive yang pertama. Yang kedua itu bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu usaha di tengah pandemi. Itu yang sangat susah karena kalau nggak digital marketing kita nggak bisa. Oh, jadi salah satu pemanfaatnya itu lewat Sosial media. digital marketing atau sosial media. Oke. Dan kalau nggak salah aku dengar nih, Kak Aida ini juga mau membuka bisnis trip nih Kak. Itu kan juga lewat sosial media nih. Itu gimana itu? Iya, jadi gini ya. Sebenarnya saya sudah punya bisnis hijab. Tapi ya lagi-lagi yang saya katakan tadi memulai. Tapi akhir-akhir ini
gitu Males. ya. Oh. Yang namanya rasa males itu pasti ada ya. Namanya juga manusia Iya. gitu. Sifat manusia. Sifat dasar manusia. Sifat Iya. manusia. Terus untuk bisnis selanjutnya itu sebenarnya itu barengan gitu kan. Tapi apa ya, masih dalam tahap proses. Masih belum launching, tapi juga masih proses untuk launching. Tapi kalian juga bisa follow dulu Instagramnya, lagi-lagi lewat sosial media. Sosial media. Ini Keren. Para anak-anak muda Rayon Perjuangan Ibnu Akil ini udah bisa buat bisnis sendiri nih. dan juga apa namanya untuk ini coffee shop kan. Juga ada bisnisnya lain. Lain. Bisnisnya tuh bisnis family. Jadi family bisnis ada. Keluarga. Bisnis keluarga ya juga ada promo holiday, Promo tour and holiday. travel. Kayak gitu juga. Keren banget. Terus ya juga ada hostel juga di atas. Hostel. Iya. Jadi Keluarga cuan. Cuan semua ini, keafgan ini. ya tapi karena pandemi juga jadi ya gimana ya turun apalagi pariwisata seperti itu. Nah, kan kita kan Rayon Perjuangan Akil itu kan mahasiswa nih Kak. Kalau boleh tahu semester berapa? Saya sekarang semester 4. Semester 4. Saya juga semester 4. Oh iya, dong. kita sama-sama semester 4 berarti di sini. Nah, itu nih Kak. Mungkin karena kebanyakan mahasiswa kan mungkin karena mikirnya saya harus lulus kuliah baru memulai usaha dulu. Nah, itu gimana nih Kak? Kan ke Kak Afgar sama Kak Ida kan juga kuliah juga iya kan ya? IPK aman? Tidak aman. Tidak aman lah. saya, insya Masih Allah. lulus kan? Aman. Nah, Siap. usaha jalan, belajar juga jalan. Nah, itu gimana sih Kak? Tips and trick bisa jalan dua-duanya nih Kak? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Agar mungkin. Oke, jadi untuk belajar sama juga untuk istilahnya kita melakukan usaha yang istilahnya mungkin menguras waktu dan istilahnya memakan waktu yang istilahnya apa ya, padat lah istilahnya. Padat. Ya terkadang kita harus bisa manajemen waktu. Gitu. Manajemen waktu yang dimana kita kapan harus kita istilahnya buat tugas, kapan kita harus kerja dan lain-lain. Itu memakan waktu sih sebenarnya. Dan juga mungkin saya kan orangnya tidak istilahnya nggak bisa multitasking istilahnya kan. Jadi harus satu-satu. Satu-satu. Kayak gitu. Itu yang istilahnya membuat tantangan juga sih. Tantangan tersendiri itu ya. Tantangan dari diri sendiri. Ya, jadi kemarin di PK ya sempat ceblok sih. Blog. Ya, begitulah. Dan juga apa namanya mungkin belum capeknya, terus juga belum apa namanya Tenaganya, Tenaga. capeknya, pikirannya. Belum buat ada waktu juga. Iya. Buat belum. doi. Buat doi. Ya, siap. Ya kayak gitu sih. Jadi emang kita harus memanage waktu itu benar-benar ya Kak ya. Iya. Kalau nggak gitu nanti mungkin bisa kecapean. Kecapean. Kenapa kecapean? Karena kita tidak bisa manajemen waktu. Yang pertama mungkin buat ini, terus nanti buat yang lain. Dan juga yang saya tekankan istirahat itu penting. Istirahat itu penting nih guys. Karena apa ya? Kita itu terforsir takutnya kalau misalnya kita tidak ada manajemen waktu. Jadi misalnya satu waktu ini dibuat beberapa kegiatan. Mungkin nanti tiba-tiba di samping kuliah nge-zoom sambil buat kopi kan nggak enak. Jadi nggak masuk. Apalagi online. Kalau Kak Aida sendiri nih, tantangan atau tips and trick gimana cara biar kuliah jalan, usaha juga jalan nih Kak? Usaha kerudung. Hijab. Kalau dari aku sendiri sih lagi-lagi juga itu ya manajemen waktu. Kalau aku lebih ke itu. Kalau aku tuh kan aku suka kalau apa-apa saya tulis ya. Jadi saya punya planner tersendiri. Jadi aku hari ini harus ngapain. Aku hari ini tugasku harus selesai. Aku hari ini harus promo bisnisku. Aku hari ini harus posting hal-hal baru, kegiatan baru untuk mengisi
bisnisku tadi. Jadi ya pinter-pinternya kita untuk manajemen waktu. Untuk tantangan dari aku sendiri ya mungkin rasa males itu Rasa males. sih. Iya. Oh, jadi Kak Ida ini buat ini ya, timeline ya? Iya. Buat satu hari mungkin nanti nanti jam sekian saya mau ngapain, Iya, nanti gitu. jam sekian pas IG dan lain-lain. Oke, siap. Nah, itu adalah salah satu cara. Yang pertama, kita dengan cara mencatat itu. Jadi di setiap yang saya tangkap tadi itu di setiap saat ataupun satu hari kita itu pagi ngapain. Iya, jadi harus punya Ngapain? plan Heeh. per jam. Gitu. Kalau dari aku sendiri sih seperti itu ya. Gitu. Oh iya. Sebelum itu kan saya kan salah satu-satunya yang tidak punya bisnis ini kan. Nggak apa-apa. Ini adalah apa ya? Bekal untuk saya karena saya niat di awal di Malang dulu pengen kuliah sambil kerja nih Kak. Nah, itu adalah sebuah mungkin bekal untuk saya untuk kedepannya mungkin di semester tua sambil membuka Bekerja bisnis tadi. gitu. Boleh. Nah, gini nih Kak. Kadang kita nih ada masalah sama yang namanya malu. Semisal kalau pengalaman saya dulu itu juga pernah buka jualan gorengan. Di awal-awal saya semangat karena saya udah mendapatkan cuan atau uang nih, Iya. udah mendapatkan untung. Tapi lama-kelamaan ketika ada satu omongan saya, kan saya dulu jualan gorengan, terus saya disebut, hei gorengan, awas tangannya Juna, ojo apa? Kalau pakai bahasa Jawa itu jangan ojo salaman sama Juna tangannya berminyak. Atau bahasa Indonesia jangan salaman sama Juna, awas berminyak, gitu. Itu kan yang membuat saya malu. Akhirnya gara-gara itu omongan dari orang lain itu langsung membuat saya down. Dan besoknya itu saya langsung nggak masuk karena saya malu itu jualan itu. Jadi kayak tantangan rasa malu itu tertekan hingga sampai sekarang mungkin masih ada dikit. Nah gitu. Kalau menurut kakak itu gimana cara mengatasi rasa malu untuk jualan, apalagi bayangan kita kan bisnis yang udah sukses. Kalau dari aku sendiri mungkin aku itu kan orangnya bodoh amat banget dan kalau dibilang cuek ya cuek banget gitu ya. Jadi aku kayak nggak ngereken gitu. Selfish banget Bodoh gitu amat ya. Bodoh amat banget ya. Siap. Bodoh amat ya, mau orang bilang apa ya terserah, itu hak mereka. Ya kalian kalau masih dengerin omongan orang, masih kayak apa-apa, katanya ini lo gini, ya kalian nggak bakal berkembang kayak gitu. Jadi ya udah lakuin aja. Yang penting kamu seneng, yang penting kamu happy. Ya udah kamu lakuin aja. Yang penting dapat untung gitu Iya, ya. betul banget. Benar. Kalau dari saya sendiri sih untuk malu ya. Sebenarnya kalau kita ingin memulai ya kita nggak usah malu, ngapain? Ya benar sih katanya Kak Ida tadi, ya udah bodo amat apa yang orang bilang atau orang yang istilahnya mencemooh, itu udah biarin. Soalnya buat apa? Gak ada profitnya bro. Iya. Gak ada profitnya kita, kecuali itu sebuah kritik yang membangun. Dalam arti, oke, misalnya Kak Juna tadi jualan gorengan, Kak Juna ini gorengannya kurang garing misalnya, atau tepungnya diganti yang lebih enak, nah bisa kan? Atau contohnya kopi, coba deh kopinya cari varian yang baru, atau kopinya ini nanti roastingannya medium atau medium to dark, contohnya seperti itu. Itu yang membangun. Dalam arti itu isinya kritik dan saran. Oke, benar banget. Nah, iya sih, benar banget. Apa yang kita lakukan itu seharusnya nggak berpengaruh kepada mereka dan impact-nya pun nggak ke mereka, aslinya impact-nya kepada diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, ini sih Kak. Terus ini mungkin kan saya udah berani nih. Mungkin skill-skill apa yang harus ditingkatkan dalam hal kewirausahaan nih Kak? Kita harus bisa apa mungkin kalau semisal berenang, kita harus belajar pernapasan. Atau enggak kalau kita mau belajar bahasa, kita harus nonton YouTube. Nah, itu gimana nih? Skill-skill apa yang harus kita tingkatkan atau kita dapatkan di wirausaha? Oke. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kalau skill itu bukan apa ya?
sebenarnya bukan skill yang menuntut, tapi mohon maaf ini mungkin out of context dari pertanyaan, tapi untuk apa ya? Bukan skill sih, lebih bagaimana cara kita berwirausaha itu. Yang pertama itu kalau menurut saya itu kejujuran. Yang pertama kejujuran. Kalau kejujuran itu. Pasti. Ya, gimana kita mau jual barang, jualnya kopi, tapi yang dikasih teh gimana loh? Iya, Kayak gitu. Kayak Kebohongan publik itu iya, mah. betul banget. Jadi selain kejujuran juga kita harus tahu opportunity. Terus juga sama apa namanya ini hospitality itu kayak keramah tamahan, juga sama service. Kita mau jual barang, dan misalnya servisnya atau anunya kurang, orang nggak bakal datang lagi. Kayak contohnya, oke, minimal tersenyum, karena tersenyum adalah sebagian dari ibadah. Gitu. Sebenarnya kita kalau mau menarik apa ya, bikin orang itu membeli jualan kita gimana sih? Ya itu lagi-lagi kita menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana orang tersebut bisa membeli dengan dagangan kita? Ya kita terus kayak apa ya? Kayak mencari info sekarang trennya apa. Jadi ya kita sebisa mungkin Research gitu ya. iya gitu. Kayak kita jualan yang unik atau gimana gitu kan. Kalau aku sih orangnya kayak lebih yang aku pengen yang beda. Aku pengen jualanku itu beda dan banyak orang tertarik. Aku buat mungkin ya bisa aku memperbaiki produkku dengan barang yang lebih unik lagi ataupun yang lainnya seperti itu sih. Oh gitu ya Kak ya. Wah, sangat seru sekali nih berbicara tentang kewirausahaan nih. Iya. Dan emang itu sih, kita harus pintar memanajemen waktu tadi. Terus jangan malu. Terus yang tadi apa, yang hal kecil itu jujur, dan kita harus punya inovasi-inovasi baru nih. Iya. Nah itu adalah salah satu empat yang mungkin bisa dibuat bekal untuk teman-teman sekalian nih. Nah mungkin aslinya masih banyak lagi gak sih Kak yang bisa dibahas itu? Sebenarnya masih banyak banget sih. Tapi kalau kita bahas semua tahun depan Bakal panjang ini. Bakal panjang. panjang banget. Panjang banget. Nah, panjang banget. Nah, kalau di LSO KBU ini ke depan ini bicara tentang kita sendiri nih Kak. Kita ini mau buat itu kalau nggak salah ya. Kita itu di KBU itu ada Akilian Store. Nah, insya Allah besok itu ada gelang rubber, terus baju tentang PMI-an atau enggak tentang jas-jas PMI. Nanti akan hadir di IG Akilian Store, dan jangan lupa untuk beli ya. Oke. Kalian bisa follow dulu ya Instagramnya. Ini Jangan. bisa ditulis ya nanti editor. Oke, jangan lupa dibeli ya. Oke, mungkin itu dulu nih Kak buat omong-omongan tentang kewirausahaan dan cara untuk hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan di wirausaha. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Meskipun ini kurang tertata tapi ya Gak apa-apa, yang penting sudah kita mencoba dan berani. Nah. Yang penting ini satu sebenarnya. Yang penting apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, bener Iya, banget. bener banget tuh. Berani mencoba, dari tadi kan pembahasannya kan itu kan ya, berani mencoba. Harus berani. Berani. Oke. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.